Ada sukacita karena kenaikan Yesus. Ditinggal kok bersukacita. Dan sukacita kita tuh memberkati banyak orang loh. Yesus perlu naik ke surga. Yang membuat kita berbahagia. Namamu tercatat di surga. Engkau punya hidup yang kekal. Di bawah kolong langit ini Alkitab tidak ada satu nama yang bisa menyelamatkan. Sekali Yesus selamanya Yesus. Karena cuma Dia yang menyelamatkan. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Yang rindu dengan jamahan kuasa Roh Kudus, katakan oh haleluya. Roh Kudus, angkat hatimu, angkat tanganmu, berserah menyembah Tuhan. Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Oh Roh Kudus, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah. Biar jemaat bersama katakan Roh Kudus. Oh haleluya. Roh Kudus penuhi setiap jiwa, setiap hati yang haus mengalir Tuhan. Oh labasikala balabas, inna balabas. Oh haleluya, mengalirlah sekarang. Oh kuasa Roh Kudus, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Jamahlah setiap hati Tuhan, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Jamahlah setiap hati, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yesus layak ditinggikan, diagungkan, sebab Dia besar, dan kemuliaan keagungan bagi nama Tuhan. Yang percaya bersama katakan amin. Bersama berikan katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Yuk bersama katakan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang
setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaanku, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Yes. Katakan kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Angkat tanganmu sama-sama, nyembah Tuhan. Yuk katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata dengan iman, katakan kemenangan katakan terjadi. terjadi di sini. Berikan tepuk tangan sorak-sorai pagi hari ini. Sama-sama nyanyikan dari awal. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, dan hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Ya Tuhan, kekuatanku di hadirat-Mu, kekuatanku, dan hanya dalam hadirat-Mu. Panggil nama Yesus. Yes, Yesusku. Katakan, Hanya Kaulah segalanya. yang percaya kemenangan terjadi dalam hidupmu, nyanyikan dengan segenap hati. Ku yakin Engkau habis di sini. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Engkau nyata di sini. Kemenangan katakan terjadi. Yang percaya nyanyikan, ku yakin Engkau hadir di sini. Amin, amin. Kuasa yang tak terbatas. Amin. Terjadi di sini. Segenap jiwaku, segenap jiwaku memuji-Mu. Katakan sungguh besar, Kau Yesus. segenap hatiku, segenap hatiku. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku, lagi katakan, segenap jiwaku memuji-Mu. Amin. Sungguh besar, hanya Kau yang terbesar. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Nyanyi
sama-sama. Ku yakin amin. Kuasa yang tak terbatas. Katakan kemenangan. Yang rindu ngalamin Tuhan lebih lagi, angkat tanganmu. Ku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Engkau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Aku punya Tuhan yang tak berjanji menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Apapun yang kau alami, nyanyi dengan iman, percaya. Aku punya Tuhan yang besar. Nyanyi dengan iman pagi hari ini. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Maka jiwaku memujimu. Katakan sungguh besar. Panggil dia, Engkau Allah, tiada yang lain, hanya Yesus. Maka jiwaku memujimu. Sungguh Engkau besar, sungguh semua taruh tangan di dada, taruh tangan di dada, taruh tangan di dada. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Kami percaya Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Katakan di dalamku, selama-lamanya. Angkat penyembahanmu pagi hari ini lebih tinggi lagi, nyanyi sama-sama. Yesus terlebih besar. Oh Yesus, panggil nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan. Di dalamku, katakan Yesus lebih besar. Yesus lebih besar.
Yesus terlebih Katakan di dalamku, di dalamku, di dalamku selama-lamanya. selama-lamanya. Nyanyi sama-sama. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku, di dalamku. Kami percaya Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar Di dalamku selama-lamanya. Katakan di dalamku, dan di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi katakan di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Yang percaya Yesus terlebih besar, kasih tepuk tanganmu pagi hari ini. Katakan Yesusku dahsyat. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku menyelamatkan. Yesusku di atas segala Tuhan. Katakan Yesus di atas segala nama. Nama siapapun nama Yesus terlebih besar, katakan amin. Nama manusia manapun, nama masalah apapun, Yesus terlebih besar, katakan amin. Kasih tepuk tangan buat nama Yesus. Silakan duduk kembali semuanya, silakan duduk kembali. Wah. Saya sangat bersyukur hari ini dikasih kesempatan untuk bisa melayani di GSJ PDI. Ya. Luar biasa, dan dari ketika masuk ibadah, suasana penyembahan udah luar biasa. Dan jangan cuma berhenti di gereja, katakan amin. Penyembahan seperti ini harusnya terjadi setiap hari. Karena setiap hari kita butuh Tuhan dan setiap hari Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kita mesti meresponi Dia dengan menyembah Dia, dengan mengucap syukur sama Dia. Mestinya terjadi setiap hari, ya. Dan terima kasih Pastor Benny, ya. Dan bisa melayani tempat ini anugerah beneran. Saya ini lama tinggal di Surabaya. Dari 98 sampai 2014, 16 tahun saya tinggal di Surabaya. Jadi ini daerah yang sudah saya sangat kenal, Aditya Warman, dan tiap kali ke Surabaya nggak pernah lupa karena dekat sini ada tahu campur yang enak, ya. Ya. Siapa yang pernah atau jadi langganan di sana? Siapa yang pernah makan di sini? Ya. Surabaya pokoknya tahu campur, tahu tek wajib gitu. Ya, kalau begitu udah makan langsung bahasa roh gitu. Berapa Pak ini siap diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini? Yang siap diberkati kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya. Bagi yang belum kenal, nama saya Franky Kuncoro. Saya ini aslinya orang Solo, tapi lama di Surabaya, 10 tahun terakhir tinggal di kota Jakarta. Udah punya istri, ya. Anaknya 2, anak saya yang gede umur 9 tahun, yang kecil umur 7 tahun. Dan hari ini kami sama-sama semuanya melayani Tuhan. Saya bersama dengan istri, kita ada sebuah kelompok sel. Kami berjemaah di sebuah gereja lokal di Jakarta namanya JBCC. Saya dan istri melayani sebagai ketua kelompok sel di sana. Baru beberapa bulan yang lalu ditahbiskan. Saya sebelumnya nggak pernah ambil bagian di dalam pengembalaan. Tetapi sekali lagi kalau Tuhan sudah punya mau yang tidak mungkin jadi mungkin. Teman-teman pada nanya, Ki, kamu kurang kerjaan ya? Kamu tuh ngurusin jadwal udah banyak gitu masih mau ngurusin kelompok sel.
Saya waktu itu udah doa dari 2022, 2 tahun sebelumnya. Tuhan udah bicara, muridkan. Jangan cuma jago khotbah. Karena bisa menginspirasi dari jauh, tetapi cuma bisa memuridkan dari dekat. Setuju? Kita tuh bisa menginspirasi orang dari kejauhan, lewat online. Tapi kita cuma bisa muridkan orang-orang itu kalau kita punya hubungan yang dekat. Setuju ya? Tuhan bicara dengan kuat, muridkan, muridkan. Ya, dan hari ini saya terlibat di dalam pengembalaan di gereja kami. Dan saya belajar banyak hal dan hari ini masih belajar. Tapi sukacita yang terbesar dipercayakan anugerah Tuhan. Aduh kalau mau ngomong tentang Tuhan gak ada habisnya, beneran. Tuhan terlalu baik ya buat kita semua. Kita bisa ada hari ini cuma karena anugerah Tuhan ya, betul ya? Berulang kali kita gagal, berulang kali kita jatuh, berulang kali kita ngaco hidup kita. Tapi Tuhan selalu setia sama kita. Itu yang membuat kita tetap ada hari ini. Ya. Nah firman Tuhan hari ini saya kasih judul ini. Sukacita kenaikan Yesus. Katakan ayo bersukacita. Kita baca Lukas 24 ya. Keluarkan ayatnya ada di sana. Lalu Yesus membawa murid-muridnya. Ini jumlahnya banyak. Satu literatur ngomong itu 500 orang. Banyak. Dibawa sama Yesus keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ Yesus mengangkat tangannya, memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ketika dia tangannya berarti lagi memberkati, ia berpisah dari mereka. Dan apa terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem, pulang ke rumahnya dengan apa? Sangat apa? Bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kenaikan Yesus itu salah satu pesan yang paling kuat adalah bersukacitalah. Ini menarik. Gak cuma sukacita kelahiran Yesus, gak cuma sukacita karena kebangkitannya itu nyata, terbukti. Tetapi ternyata di sini dikatakan ada sukacita karena kenaikan Yesus. Lucu ya. Murid-murid ini bersukacita ini aneh. Ditinggal kok bersukacita, betul kan? Duh Yesusnya itu terangkat naik ke surga, berarti kan berpisah dengan murid-muridnya. Tapi kok murid-muridnya bisa bersukacita, ini luar biasa. Berarti cara pandang mereka, cara mereka melihat kehidupan sudah diubahkan. Hari ini Tuhan mau mengubah cara kita memandang kehidupan. Apapun yang terjadi, kita akan tetap bersukacita, katakan amin. Karena apa? Musim hidup itu bisa berubah, betul gak? Dalam hidup itu ada namanya yang lahir, ada yang namanya berpulang, setuju? Dalam hidup ada yang namanya sehat, bisa ngalami sakit, betul? Dalam hidup ada waktunya untung, ada dibiarkan mesti merugi. Ya, musim bisa berubah, tapi di balik setiap musim apapun yang terjadi, sukacita Tuhan akan selalu memenuhi kita. Kalau cara pandang kita benar, respon kita pun jadi benar. Nah orang kalau punya sukacita, itu punya kekuatan, betul kan? Tapi kalau orang gak punya sukacita, itu melemahkan tubuh, betul gak? Loyo, mukanya murung, akhirnya gak punya kekuatan. Mau melakukan apa-apa, akhirnya gak nyampe tujuan. Gara-gara apa? Sukacitanya hilang, semangatnya hilang. Sukacita itu bahkan dikatakan itu menyehatkan dan menyembuhkan. Kita ngomong kalau hati gembira, itu seperti obat yang manjur, betul? Kalau orang penuh dengan sukacita, kedokteran ngomong, imunnya naik, meningkat, akhirnya jadi orang yang sehat. Tuh lihat, ya. Jadi sukacita ini sangat penting, tapi masalahnya gini, kita tuh tambah umur, tambah susah bersukacita, betul kan? Coba bayi baru lahir, baru dipok ame-ame aja ketawa, betul kan? Coba sekarang Anda umurnya yang sudah mungkin 50-an, 60-an, coba dipok ame-ame bisa tersinggung, betul kan? Coba aja. Kamu kok, aku mau pikir apa? Loh, betul kan? Tambah umur, ingat, sukacita itu tambah susah secara daging. Tapi kalau roh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, apapun musimnya, sukacita Tuhan penuh dalam kehidupan kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan, amin. Makanya hari ini kita mesti bersukacita, amin. Dan sukacita kita tuh memberkati banyak orang loh, betul kan?
Kalau saya pulang rumah dalam keadaan sukacita, istri saya tuh happy. Langsung dimasakin masakan macam-macam. Tapi kalau pulang loyo terus, lama-lama juga males. Demikian juga, mungkin suami lagi capek, lagi lelah. Tapi kalau di rumah disambut sama istri yang semangat, itu beda loh. Wah suamiku, kamu kok loyo, percaya. Aku nggak apa-apa, kamu loyo tak masakin ya supaya kamu kembali sukacitamu. Tak masakin yang enak gitu. Tapi kalau dua-duanya loyo, bubar lama-lama. Betul kan? Makanya kita sangat butuh sukacita karena sukacita dalam hidup kita itu mempengaruhi atmosfer rumah kita. Amin. Kalau satu orang bersukacita punya semangat seisi rumahnya, itu jadi punya semangat untuk hidup juga. Banyak orang hari ini soalnya masih hidup tapi semangat hidupnya udah hilang. Karena tekanan hidup, karena permasalahan, karena penyakit, karena macam-macam hubungan yang tidak beres, tidak terselesaikan karena dosa. Akhirnya bisa kehilangan sukacita atau semangat hidup. Tapi melalui peristiwa kenaikan Yesus ke surga yang kita peringati hari ini, sukacita akan kembali penuh, katakan amin. Ya. Nah, melalui kisah Yesus ada 3 hal yang kita akan belajar. Supaya cara pandang kita melihat hidup ini, itu apapun yang terjadi, selalu dipenuhi sama sukacita Tuhan. Ya, coba kita lihat Yohanes 14, 1-3. Kenapa kenaikan Yesus itu membawa sukacita? Yohanes 14 ayat 1-3, saya baca dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ya, saya kalau baca Alkitab, seringkali membandingkan dengan beberapa terjemahan yang lain supaya saya sendiri bisa mengerti dan jemaat juga diberkati. Dikatakan, kemudian Yesus berkata kepada kami murid-muridnya, jangan apa? Bersusah, jangan susah. Teruslah percaya kepada Allah dan kepadaku juga. Di rumah Bapakku ada banyak apa? Tempat tinggal. Sekarang aku pergi ke sana mendahului kalian untuk menyiapkan apa? Tempat bagimu. Kalau itu enggak benar, tidak mungkin aku akan menjanjikannya kepada kalian. Berarti Yesus berkata, apa yang dikatakannya itu sebuah kebenaran. Yesus perlu naik ke surga karena dia mau siapkan rumah di surga buat kita. Katakan amin. Makanya bersukacitalah. Karena setiap orang yang percaya, rumahnya ada di surga. Di balik kematian ada kehidupan, katakan amin. Kita baca di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13. Saudara-saudari, jangan sampai kamu tidak tahu apa yang terjadi pada pengikut Kristus setelah mereka meninggal. Jangan sampai nggak tahu. Kami tidak mau kalian berduka cita seperti orang-orang yang nggak punya pengharapan. Mereka lupa bahwa di balik kematian ada apa? Ada kehidupan. Di balik kematian ada kehidupan yang kekal. Ketika kita nanti suatu kali akan berpulang, kita menuliskan 2 Korintus 5 ayat 1. Saya berkata begitu karena kita tahu bahwa tubuh duniawi kita, nih tubuh daging kita ini, itu hanya seperti tenda yang dipakai untuk sementara saja lalu binasa. Ayat berikutnya 2 Korintus 5 ayat 1. Multimedia bisa tampilkan. Ketika tubuh ini binasa, ini menarik. Ketika tubuh ini binasa, Allah sudah menyediakan apa? Tubuh apa? Surgawi bagi kita. Yang gak perlu lagi dikasih skincare. Karena itu tubuh yang sempurna, katakan amin. Ya. Yaitu tubuh yang kekal selama-lamanya. Seperti rumah permanen, tetapi bukan dibangun oleh manusia. Bersukacitalah hari ini karena apa? Kita berkata, kita baca ayat berikutnya. Sekalipun begitu jangan bergembira karena roh-roh catat kepadamu. Lebih baik kalian bergembira karena, katakan sama-sama, karena apa? Katakan karena nama saya tercatat di surga. Yang membuat kita berbahagia. Mungkin hidupmu lagi dalam tekanan.
Tapi hari ini pilihlah untuk berbahagia. Karena apa? Namamu tercatat di surga. Engkau punya hidup yang kekal. Bukan kebinasaan kekal. Bukan hukuman yang kekal. Surga itu gambaran seperti apa sih? Kok Yesus sampai ngomongin berulang kali tentang surga, tentang surga. Coba lihat ayat berikutnya. Saya ketika merenungkan ternyata banyak. Surga itu adalah tempat di mana yang aman dari pencurian dan kerusakan. Artinya di surga itu banknya nggak pernah kolaps. Kalau kita mengumpulkan harta surgawi, nggak pernah ada namanya likuidasi. Nggak pernah bisa ada pencurian dan kerusakan. Surga itu tempat yang penuh dengan sukacita. Nggak ada lagi namanya kematian, kesusahan, perkabungan, ratap tangis, duka cita, kelaparan, kehausan, panas sering membakar. Nggak ada. Itu loh surga. Begitu indahnya. Wah habis denger gini langsung, Tuhan bawa aku segera ke surga. Tunggu dulu. Tuhan masih punya rencana buat kita, katakan amin. Jangan buru-buru, Tuhan belum selesai. Kalau Tuhan masih izinkan kita hidup hari ini, karena hidup kita masih jadi berkat bagi banyak orang. Jadi jangan buru-buru. Surga itu tempat di mana tidak ada kawin dan mengawinkan. Tempat yang penuh dengan kasih, kekudusan, dan kebenaran. Itu loh surga. Surga itu dikatakan di sana ada taman Firdaus, ada pohon kehidupan, pohon kesembuhan. Jadi nggak ada penyakit di sana. Yang ada hanyalah kehidupan, kesembuhan. Apalagi di sana dikatakan, surga adalah tempat kemenangan. Karena orang-orang di situ memainkan kecapi, menyanyikan pujian bagi Dia yang sudah mengalahkan iblis itu. Jadi saya berdoa lagu kemenangan terjadi di sini suatu kali diulang-ulang di surga. Nyanyikan terus kemenangan, kemenangan ya bagi Dia. Tuh, itu loh surga. Surga adalah kota yang kudus, yang indah. Dengar ini, tidak ada malam, gak ada kegelapan. Karena selama-lamanya disinari kemuliaan Tuhan. Itulah surga. Surga adalah tempat di mana Allah tinggal bersama-sama dengan siapa? Dengan kita. Tidak ada lagi jarak antara manusia dan Tuhan. Dengan mudah kita bisa berjumpa face to face, muka dengan muka. Karena Tuhan tinggal bersama kita selama-lamanya. Makanya hari ini jangan pernah sembah selain Yesus, katakan amin. Jangan pernah imanmu tergoncang oleh keadaan ekonomi apapun, katakan amin. Kalau ada siapapun menawarkan jalan keselamatan, kita kembali ke firman. Jalan keselamatan cuma ada di dalam Yesus, katakan amin. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada, nggak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa, tinggal bersama dengan selama-lamanya. Kalau tidak melalui siapa? Yesus. Di bawah kolong langit ini kita mengatakan, tidak ada satu nama yang bisa menyelamatkan. Cuma nama siapa? Yesus. Karena itu apapun yang terjadi, jangan sampai pindah iman kita kepada yang lain. Katakan amin. Sekali Yesus selamanya. Sekali lagi katakan sekali Yesus selamanya. Apapun yang terjadi, sakit, sehat, enak, gak enak, untung, rugi, tetap siapa? Yesus. Karena cuma Dia yang menyelamatkan. Nah bagaimana bisa diselamatkan? Alkitab berkata, Yohanes 3:16. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini. Nih loh, Tuhan tuh cinta sama kita. Dia gak mau satu pun dari kita binasa kena hukuman kekal. Dia mau bersama dengan Dia, kita akan bersuka cita selama-lamanya itu di surga. Caranya gimana? Untuk kita bisa mengalami hidup yang kekal. Surga bisa kita alami. Dan tangkap ini, Tuhan gak cuma mau Anda ngalamin surga yang nanti. Surga itu harusnya nyata di muka bumi, katakan amin. Suasana surgawi, kedamaian, sukacita. Itu harusnya bisa nyata di muka bumi. Makanya kita ngomong, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di
Rumah tanggamu bisa penuh dengan suasana surgawi, katakan amin. Penuh sukacita, penuh kemenangan di sana. Engkau bisa ngalamin. Dimulai dengan apa? Alkitab berkata, setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, gimana caranya percaya kepada Yesus? Roma 10, 9 sampai 10. Sebab kalau engkau mengaku pakai apa? Pakai mulut, nggak cuma di hati. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan engkau percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maka kamu maka kamu selamat. Kamu dapat hidup yang kekal. Bukan karena perbuatan baikmu. Bukan karena banyaknya duitmu. Seberapapun baik Anda, seberapapun duit yang Anda punya. Tidak bisa membeli keselamatan hidup yang kekal. Itu semua cuma karena pemberian Tuhan. Cuma karena kasih Tuhan. Cuma karena anugerah Tuhan, katakan amin. Dan kita cuma dengan hati percaya. Dan dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Nanti setelah sermon ini, khotbah ini, saya mau mengundang benar-benar. Kalau ada di antara Anda, hatimu masih meragukan, kalau nanti saya mati masuk mana? Engkau masih ragu. Mungkin karena dosamu, mungkin karena pelanggaranmu. Hari ini engkau akan terima keselamatan yang kekal, hidup yang kekal. Dan nanti kita akan doa sama-sama ya. Mungkin ada keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, anak kita. Siapapun yang Tuhan ingatkan, teman kita. Kita sama-sama mau doakan itu. Supaya enggak cuma kita yang terima keselamatan, tetapi sekeliling kita bisa terima keselamatan dari Yesus. Amin. Ya, nanti kita doa sama-sama. Jadi pertama, ingat ini. Kenapa kita harus selalu bersuka cita? Karena surga bisa nyata di muka bumi. Setelah kita mati, surga sudah menanti. Itulah hidup orang-orang yang percaya dan mengenal Yesus. Katakan amin. Jadi bersukacitalah. Masalah boleh banyak, tapi selalu diingatkan, Tuhan, aku mungkin gak tahu hidupku kan seperti apa. Mungkin hari ini aku belum tahu jawabannya. Aku gak tahu apakah aku bakal sembuh apa enggak kali ini. Tapi apapun yang terjadi, aku memilih bersukacita. Karena apa? Surga, rumah yang kekal, yang penuh dengan kedamaian itu, pasti aku dapatkan. Namaku tercatat di kitab kehidupan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Oh haleluya. Tapi kalau punya utang jangan lupa bayar. Yang kedua. Semuanya diberkati? Amin. Jadi yang pertama, kenapa kita mulai bersuka cita? Karena nama kita tercatat di kitab kehidupan. Surga menanti bagi kita. Pilih itu bersuka cita. Karena itu nggak bisa dibeli dengan uang manapun juga ya. Yang kedua, kenapa kita mesti bersuka cita? Kita baca di dalam Yohanes 16, 7-8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, lebih berguna ya. Lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, jika aku naik ke sorga. Sebab kalau aku nggak naik ke sorga, penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku naik ke sorga, aku akan mengutus sang penolong itu kepadamu. Kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan apa? Dosa, kebenaran dan penghakiman. Ini bicara siapa? Bicara Roh Kudus. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1, 6-9. Ya. Ini bicara Roh Kudus. Yesus terangkat naik ke surga. Ya. Perikopnya dikatakan seperti itu. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau gak perlu tahu masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi murid-muridnya ini nanya, mereka itu sudah lelah karena mereka itu ditindas oleh orang-orang Romawi. Mereka capek dalam penindasan. Mereka pengen bisa berdiri sendiri. Tapi Yesus ngomong sesuatu yang melebihi itu semua sekalipun mereka sedang dalam penindasan. Dikatakan,
Tetapi kamu akan menerima kuasa. Sekalipun mungkin kamu lagi ditindas. Hidup di dunia ini, setuju nggak kalau saya katakan? Satu sisi penuh kesukaan, tapi satu sisi juga ada penderitaan. Setuju ya? Kadang-kadang kita menderita. Kadang-kadang kita merasa nggak sanggup. Habis dengar firman, semangat pengen melakukan, pulang gereja. Kok berat ya melakukan perintah Tuhan itu. Suruh mengampuni, suruh memberkati, suruh taat. Kok susah ya. Kalau mau dibawa naik itu memang lebih berat. Betul nggak? Anda kalau sedang naik motor deh. Itu butuh bensin banyak, tenaga lebih besar buat naik. Setuju ya? Tapi kalau cuma mau turun, matikan mesin, nggak ngapa-ngapain, langsung turun. Betul kan? Untuk dibawa naik. Memang itu nggak mudah. Kok rasanya menderita ya, perjuangannya nggak mudah. Tapi bersyukurlah kita ngomong kayak gini. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Katakan amin. Kalau apa? Kuasa itu dari siapa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita jadi punya kuasa. Hidup jadi nggak ngoyok. Jadi penuh sukacita karena kita tahu kita terbatas tapi Roh Kudus tanpa batas. Katakan amin. Seringkali kita nggak mampu. Kenapa Roh Kudus mau untuk melakukan itu di hidup kita? Supaya engkau menjadi saksi-saksinya Tuhan. Katakan amin. Saksi itu orang yang melihat kebesaran Tuhan. Tuhan mau mengubah hidupmu. Tuhan mau pulihkan Anda. Dia nggak mau anaknya itu hidupnya biasa-biasa. Makanya dia mau limpahkan kuasanya, kekuatannya, mujizatnya, hikmatnya, kebijaksananya, koneksinya. Bagi setiap kita. Roh Kudus yang bisa melakukannya. Supaya apa? Supaya hidupmu berubah jadi indah. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah apa? Berubah. Harus ada yang berubah. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Kalau kita nggak jadi saksi akan kedahsyatan Tuhan, pemulihan Tuhan. Dunia mana bisa melihat kebesaran Tuhan, nggak bisa. Hari ini Tuhan mau pakai setiap Anda, katakan amin. Biar keluargamu, tetanggamu, teman kerjamu melihat hidupmu dipulihkan sama Tuhan. Karaktermu dipulihkan sama Tuhan. Bersukacitalah karena apa? Karena engkau punya pengharapan ada Roh Kudus yang bisa memampukan kita. Katakan amin. Ada Roh Kudus. Suatu kali saya baca firman Tuhan, saya diberkati dengan kata-kata ini. Di dalam Roma. Bentar, saya cari ayatnya dulu. Roma 8. Tampilkan ayatnya. Roma 8, 26 sampai 27. Saya rada loncat. Roh Kudus itu penolong. Tampilkan di slide saya, ada di slide saya. Roh Kudus itu siapa? Dia penolong, dia juga penghibur. Artinya apa? Seringkali kita nih gak mampu dan butuh ditolong. Tuhan pengen tolong Anda, katakan amin. Seringkali kita merasa sedih, kita merasa gak sanggup. Tuhan kok hidupku tertekan. Selalu ingat bersukacitalah. Karena Tuhan Yesus gak pernah tinggalkan kita. Apapun yang terjadi, Yesus naik ke surga. Supaya Roh Kudus itu diberikan kepada setiap kita. Dia sanggup menolongmu, dia sanggup menghiburmu. Katakan amin. Di sini dikatakan Roh Allah juga menolong kita dalam apa? Kelemahan kita. Karena sebenarnya kita nggak tahu kita apalagi yang kita perlu doakan. Sadar nggak sih gini? Dalam hidup ini seringkali ketika tekanan datang. Anda mau doa itu sampai rasanya udah nggak bisa connect, betul nggak? Pernah nggak ngalami sampai ke titik itu? Sampai ke titik di mana aku udah nggak bisa ngomong lagi. Nggak ada kata-kata yang indah yang bisa terucap lagi. Mau ngucap syukur aja susah. Ketika Anda dalam titik seperti itu, selalu ingat satu hal. Ada Roh Kudus yang siap membantu dalam segala kelemahan kita. Di sini dikatakan,
Tetapi roh Allah sendiri akan berdoa untuk kita. Dia ketika kita diam gak bisa ngapain, sudah terbaring lemah, gak tahu gimana dengan hidup kita. Di sini dikatakan Roh Kudus akan yang sendiri akan doa buat kita. Menyampaikan permohonan kita kepada Allah dengan seruan yang penuh perasaan. Dengan cara yang gak bisa dijelaskan oleh bahasa manusia. Ketika kita sudah gak bisa lagi berdoa, Roh Kudus yang akan berdoa dan menyampaikan permohonannya. Dan ketika Roh Kudus berdoa menyampaikan permohonannya kepada Tuhan. Tuhan bekerja dalam hidup kita, katakan amin. 27, Allah tahu isi hati semua orang. Dia juga tahu sedalam-dalamnya permohonan yang disampaikan oleh rohnya ketika roh itu menaikkan doa bagi kita. Umat yang disucikan Allah, permohonan roh itu selalu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Tuhan connect dengan kita, kehendaknya cocok, pasti Tuhan nyatakan buat kita. Jadi gini, saya tuh sering ngalamin ya, suatu kali lagi berantem sama istri. Jadi orang tua saya itu tiba-tiba ngomong kalau mau datang ke rumah di Jakarta. Ya. Nah istri saya itu orang yang suka dandanin rumah, gak mau rumahnya kelihatan kacau. Dia orang yang sangat bersih, higienis. Dan dia pengen nata rumahnya sebaik mungkin. Wah udah dibeliin ini itu, ditata semua bagus. Nah salah satu yang kami lakukan supaya orang tua nyaman itu tuh kita ada lantai rumah. Naik tangga gitu ya. Itu kita pasangin parket kayu supaya bagus. Sudah kan dipasangnya sudah bagus. Wah istri saya udah happy-nya minta ampun. Tapi tiba-tiba dia itu kan beli cairan pembersih. Lagi bersihin, lagi disemprot. Itu pakai cairan pembersih itu. Cairannya tuh tiba-tiba tuh tutupnya itu tiba-tiba bisa kayak lepas. Dan akhirnya keluarlah cairannya. Nah kita kan gak ngerti. Saya mikirnya, oh cairannya ini puji Tuhan masih bisa kepake ya kan. Awalnya kan disemprot. Nah kalau itu enggak, itu udah bentuknya udah cairan. Bukan lagi semprotan. Akhirnya saya mikir, wah daripada kebuang percuma ya kan. Cairannya tak tetes-tetesin di itu parket kayu. Saya nggak ngerti. Ternyata itu cairan kalau disemprot aman, tetapi kalau diteteskan merusak semuanya. Itu cairan keras banget. Padahal besok pagi orang tua saya datang. Nggak mungkin panggil tukang tiba-tiba sulapan kayak Roro Jonggrang tiba-tiba bisa membangun semalam. Nggak mungkin itu. Sulapan nggak mungkin. Itu lantai rusak semua. Ini kejadian beneran. Wah. Nah istri saya tuh wong Surabaya. Wong Surabaya kekejut dikit, langsung emosinya, oh haleluya, puji Tuhan. Ketemu sama wong Solo. Wong Solo kaget. Jantungku langsung, wah, drodok. Ngamuk gitu, kaget saya. Gak bisa ini, wah kaget. Si rumah sampai anjing aja diem langsung. Anjingnya langsung diam, gak berani berkutik sama sekali. Wih, suasana rumah langsung horor langsung. Panggil tukang sekarang. Ya ora iso. Tukangnya sudah pulang. Beli parketnya juga gak mungkin. Gak tahu. Pokoknya aku minta beres sekarang. Ora iso yang. Ora iso yang nyebut yang. Saya hari itu akhirnya cuma memilih diam. Saya datang ke Roh Kudus. Saya masuk ke kamar. Itu kondisi lagi tegang karena kita lagi prepare semuanya, lagi bersihin ini itu. Kok pas ada kejadian itu? Saya masuk ke kamar. Saya menghampiri Tuhan. Saya ngomong gini, Roh Kudus. Aku gak bisa ngomong lagi. Tapi engkaulah roh yang bisa berbicara tanpa batas kepada istriku yang aku gak bisa ngomong. Kata-kata indah aku sudah gak punya. Aku mencoba untuk mendinginkan suasana tapi tetap gak ada hasil. Tapi engkau Roh Kudus yang bisa menenangkan istriku. Saya cuma doa gitu. Udah kan? Kuatkan aku. Saya nangis lu beneran. Ini kelihatannya pengkhotbah berapi-api, hatinya Hello Kitty beneran.
Dia nangis, ya Tuhan, lembutkan hati istriku. Aku nggak bisa, tapi Roh Kudus bisa. Udah kan? Udah, saya cuma diem. Saya cuma ngomong lagi, yang sorry, sabar ya. Dia masih marah. Besok paginya, saya kaget. Suasana berubah total. Yang kemarin marah-marah, gak tahu kenapa hari itu, dia tiba-tiba ngomong sama saya, ya udahlah yang, gak apa-apalah, aku coba untuk sedikit mungkin atur-atur gimana supaya lebih bagus. Ya, gak apa-apa ya, kita ngucap syukur ya. Kembali rumah itu penuh sukacita. Bukan karena saya hebat, Roh Kudus yang bekerja, kasih tepuk tangan. Bersukacitalah karena ada Roh Kudus yang bisa menolongmu dalam segala kelemahanmu. Mungkin kau hari ini sedang ada seseorang yang sedang terintimidasi karena begitu banyak dosa dan keterikatan. Selalu ingat ada Roh Kudus yang akan menolong engkau ketika engkau gak sanggup. Ketika kau pengen hidup benar tapi engkau gak bisa. Ingat satu nama ini. Ada namanya Roh Kudus yang bisa menguduskan hidupmu. Mungkin kau sedang berdoa buat masa depanmu gak tahu mau kemana. Engkau bingung, kau lagi di persimpangan. Tuhan, anak-anak aku mesti kemana ya? Tuhan, aku kok masih dikasih nafas ini. Buat apa Tuhan? Mungkin ada orang-orang yang lagi stuck di dalam pekerjaannya. Gak tahu lagi harus gimana. Mungkin terikat dengan begitu banyak hal, utang dan segala macam. Apapun keadaanmu, ada Roh Kudus yang bisa menolong kita dalam semua kelemahan kita. Katakan amin. Kita baca ayatnya, ya. Kita baca ayatnya di dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Dikatakan di sini. Kita baca sama-sama boleh ya? Boleh ya? Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Tetapi apabila ia datang, yaitu apa? Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu apa? Dia bisa beritahu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari. Keren ya Roh Kudus ya. Dia gak cuma nolong kita dalam semua kelemahan kita, tetapi dia bisa memimpin kita sampai semua hal dalam hidup kita itu jadi benar. Keputusanmu jadi benar, keluargamu jadi benar, pekerjaanmu jadi benar. Dan gak berhenti sampai di situ. Ia akan kasih tahu kepada kita hal-hal yang akan datang. Ini menarik. Pandemi 2020. Saya tuh kehilangan semua jadwal pelayanan. Habis 0. Padahal waktu itu lagi bisa dikatakan lagi banyak sekali kepercayaan. Bahkan Maret 2020. Itu mestinya saya membawa 130 orang berangkat ke Israel. Kita mau bikin live recording di area Danau Galilea. Sudah survei tempatnya Desember 2019. Tapi batal juga, bye-bye. Orang-orang komplain sama saya. Saya tertekan, puji Tuhan ya. Kita punya travel agentnya sangat bertanggung jawab. Dan akhirnya semua dana bisa dikembalikan. Saya akhirnya sempat mikir, Tuhan, jadwal pelayananku udah nol, aku rasanya gak tahu mau ngapain hidup ini. Istriku tuh kebetulan jago masak bebek goreng, percayalah itu istri saya. Dia cuma nyontek resep, tapi hasilnya bisa enak. Nih saya buka bocoran dikit ya. Surabaya salah satu yang terkenal kan bebek namanya bebek Palupi. Ada yang suka di sini bebek Palupi? Ada yang jadi platinum member di bebek Palupi? Sampai akhirnya kolesterolnya naik ya. Ya. Biasa kalau ke dunia perbebekan itu tuh biasanya harus kasih voucher sepaket sama Prodia, kadang-kadang perlu itu. Supaya kita tetap sehat ya. Nah istri saya tuh jago masak bebek. Di Jakarta itu saya menemukan jarang ada orang masak bebek enak. Ketika istriku jago masak bebek, saya tuh sudah mikir, mungkin masa depan saya akhirnya jadi pedagang bebek di Jakarta, beneran. Sudah gak jadi lagi seorang penulis lagu, gak jadi lagi seorang pembicara, sudahlah aku mau jadi pedagang bebek aja.
Habis gimana? Waktu itu nggak tahu mau ngapain. Tapi di tengah lagi mulai jualan bebek. Beneran saya waktu itu jualan bebek. Tak kasih nama bebek goreng Surabayaan. Bener. Ya kan tak kasih nama, bikin logonya dan segala macam. Sudah, packaging sudah tak bikin semua. Tapi ketika lagi habis ngerjain itu, lagi mulai bikin itu, pasarin ke teman-teman. Roh Kudus tuh ingatkan. Talentamu tuh apa? Iya ya, nyembah, nyanyi. Bikinlah worship video. Oh iya ya, aku kok gak kepikiran ya. Undang teman saya, 2, 1 videographer, 1 pemain keyboard. Bikin worship yuk di rumahku, kita rekam. Nanti kita upload ke YouTube. Saya sebelumnya gak pernah bikin, beneran. Sebelumnya gak pernah bikin. Kalau bikin itu lebih karena video klip, bukan yang memang worship sendiri direkam, live, gak pernah melakukan itu. Di rumah apalagi gak pernah. Ya udah akhirnya bikin video, total di dalam sekitar 6 bulan, 7 bulan, terkumpul sekitar 40 video saya buat. Tak upload ke YouTube itu. Ya. Saya nggak ngerti itu bakal jadi berkat buat siapa. Tapi yang menariknya gini, 1 tahun setelah itu, Maret 2020 kan pandemi. Maret 2021, saya ketemu sama seorang CEO, pimpinan dari sebuah TV kabel termasuk paling besar jaringannya di Indonesia. Dia pengen ketemu saya. Akhirnya kita ketemuan di Jakarta. Ngobrol. Pak, saya tuh mau bikin channel musik rohani 24 jam. Bapak bisa nggak bantu saya? Maksudnya gimana Pak? Tolong Bapak buat setiap bulan Pak. Kita kontrak selama 2 tahun dulu ya Pak ya. Setiap bulan saya ada budget produksi buat Bapak. Saya nilai per video segini ya, nanti Bapak bikin ya. Tolong setiap bulan disetor ke saya supaya saya bisa siarkan itu di channel di TV kabel saya. Saya kaget. Loh Pak, boleh percaya boleh enggak? Videonya sudah ada. Loh kok bisa Pak? Iya Pak, dari setahun kemarin saya tuh bikin video terus tanpa ngerti video ini sebenarnya mau untuk apa. Ya memang satu sisi naik ke YouTube, tapi saya nggak ngerti maksudnya apa. Dia kaget. Langsung saya serahkan itu 40 video. Hari itu saya dapat kontrak sampai hari ini. Produksi itu akhirnya memelihara di dalam masa kesukaran saya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Beneran. Akhirnya di dalam masa pandemi itu. Tuhan pelihara dengan luar biasa. Saya nggak ngerti setahun ke depan bakal ketemu sama orang itu. Nggak ngerti. Saya nggak kenal sama sekali. Saya nggak tahu. Tapi Roh Kudus tahu. Ketika kita taat, dipimpin sama Roh Kudus. Kita ngerjakan apa maunya Roh Kudus. Di waktu kemudian hari, ternyata ada koneksi ilahi yang terjadi. Yang kita sudah rancangkan, yang kita sudah kerjakan. Ternyata itu bisa berlipat kali ganda. Tanpa engkau pernah pikirkan sebelumnya. Makanya kalau Anda nggak intim sama Roh Kudus, itu sebuah... Saya boleh pakai bahasa yang rada keras sedikit boleh ya? Itu sebuah kebodohan besar. Anda disediakan penolong, kenapa enggak pernah menghampiri dia dalam segala keadaan? Kenapa enggak mau intim sama dia? Jangan sampai berhenti cuma level tahu. Orang kalau cuma tahu sama kenal dekat, hubungannya akrab, itu yang bakal diterima beda. Setuju enggak? Benar ya? Saya pernah nonton konser, teman-teman saya dapat tiket yang harus ngantri. Saya itu kenal sama yang bikin acara. Di tengah teman-teman pada ngantri, saya bisa masuk duluan. Karena saya dekat sama yang punya acara, akhirnya apa? Saya bisa dapat VIP all access pass. Yang lain ngantri, saya sudah bisa masuk duluan. Ketemu artisnya, tempat duduk paling enak. Fasilitasnya beda. Karena di balik keintiman, ada fasilitas yang Tuhan mau kasih buat kita. Tangkap ini. Tuhan itu gak percayakan sembarangan kuasanya kepada sembarangan orang. Enggak. Cuma yang bersungguh hati kepada dia akan dilimpahkan kekuatannya. Amin. Makanya hari ini, di dalam masa kesesakanmu, tetap bersukacitalah. Dan cari Roh Kudus. Dia bukan pribadi yang sukar untuk ditemui.
Dia tinggal di dalam kita kalau kita buka hati. Dan jangan cuma berhenti di level dia tinggal dalam hidup kita. Tapi minta dia pimpin hidup kita. Beda loh. Tinggal sama memimpin hidup kita. Itu dua hal yang berbeda. Saya kasih Anda contoh. Ya. Nih, saya kasih contohnya ini nih. Ini ilustrasinya. Sekalian saya mau minum maksudnya. Roh Kudus itu seperti aliran air hidup. Nah, kita ngomong. Gimana setuju? Ya. Kalau namanya tinggal tuh kayak gini. Ini airnya. Saya minum. Berarti airnya tinggal di dalam diri saya. Anggap? Tapi beda dengan Anda nyebur kolam renang. Setuju nggak? Kalau Anda nyebur kolam renang, itu namanya basah kuyup akan Anda alami. Setuju? Sampai orang sekitar akan lihat basah kuyup kamu. Kamu habis ngapain? Habis nyebur di mana? Betul kan? Orang kalau penuh dengan Roh Kudus, dipimpin sama Roh Kudus, tanda-tanda ajaib akan menyertai hidupmu. Orang lain akan lihat itu. Dipimpin sama Roh Kudus, itu artinya kita mau diatur sama Roh Kudus. Roh Kudus bicara apa, kita ngikut. Roh Kudus ngomong apa, kita berkata, ya Roh Kudus aku mau. Roh Kudus sudah ngomong, hati-hati istri orang jangan disikat. Itu duit orang, taat. Kalau Roh Kudus bicara, dia mau selamatkan masa depanmu. Dan Roh Kudus bisa bicara dalam banyak hal yang luar biasa. Tentang hidupmu, tentang karakter yang perlu engkau ubah. Beneran? Roh Kudus kalau memimpin hidup kita, kita berkata di dalam Galatia 5, 22-23. Tetapi kalau hidup kita dipimpin Roh Kudus, hal itu akan tampak dari cara kita hidup. Saling mengasihi, penuh dengan apa? Bersukacita. Tuh lihat. Itu bukan karena Anda, tetapi karena Roh Kudus yang bekerja. Sadar gak kalau Anda dekat sama seseorang, Anda jalan terus sama orang itu, sifat-sifatnya orang itu akan nempel sama kita. Setuju? Sama kalau kita tuh dekat intim sama Roh Kudus, maka sifat-sifatnya Roh Kudus akan nempel dalam kehidupan kita. Pendiki. Saya gak akan lama, saya akan selesai sebentar lagi. Allah Roh Kudus penuhi kami, ku rindu kau selalu dalam hidupku. Panggil namanya sama-sama yuk katakan. Allah Roh Kudus, ubah hatiku yang keras, yang suka emosian, yang susah mengampuni ini. Jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu ku sembah kudus, katakan kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia. Keyboard main dengan lembut. Orang kalau dipimpin Roh Kudus, Alkitab ngomong, penuh sukacita, damai sejahtera, sabar dalam kesusahan, murah hati, suka nolong sesama, menepati janji, lemah lembut, bisa menguasai diri. Itu bukan hasil kerjaan kita, tetapi hasil pimpinan Roh Kudus buat kita. Makanya setiap hari itu sebenarnya cuma gini. Saya cuma sediakan hati, Roh Kudus ingatkan aku, bentuk aku. Supaya karaktermu itu nyata di hidupku. Pimpin aku. Gitu doang. Saya gak merasa berat karena apa? Karena saya tahu saya bisa berubah, bukan karena pekerjaan saya. Tetapi karena pekerjaan roh yang tidak terbatas itu. Namanya Roh Kudus. Jangan ngoyok. Saya mau katakan. Anda cukup lakukan langkah pertama.
Roh Kudus akan lakukan 1000 langkah berikutnya. Itu loh Roh Kudus. Kejarlah kekudusan, yes. Ada bagian kita yang mesti kita kerjakan. Tapi Anda cuma lakukan langkah pertama dan berikutnya Roh Kudus yang akan mampukan Anda. Kalau udah jelas Anda tiap kali jatuh dalam dosa tertentu, langkah pertama amankan dulu, setuju ya? Udah biasa jatuh dalam dosa pornografi, ya jangan sukanya nonton kiri kanan, tutup itu dulu. Selanjutnya Roh Kudus akan memberikan Anda, kuduskan pikiran Anda. Supaya apa? Dibersihkan ini pikiran yang cabul, yang kotor itu loh. Anda misalnya suka menipu, ya jangan lagi tinggal di dalam lingkungan yang suka menipu. Atau mungkin ada hal mungkin suka nipu masalah keuangan contoh. Mungkin Anda bisa mengusahakan yang sederhana misalnya, oh mendingan saya kerja, jangan saya diaudit orang lain. Mungkin saya nggak cocok jadi sales, setiap kali sales mungkin saya nipu. Saya mungkin kerja yang lain dulu deh. Sampai karakter kita itu jadi lebih baik. Lakukan langkah pertama dulu yang Anda bisa apa? Selanjutnya Roh Kudus yang akan berkarya menyempurnakan apa yang kita lakukan. Amin. Nah kita berkata, gak cuma bicara karakter yang diubahkan, tetapi kuasa Tuhan yang tanpa batas. Dia bisa nyatakan, orang biasa bisa jadi luar biasa. Itu karena Roh Kudus. Suatu kali ada orang kirim pesan ke saya. Kak Franky, saya sakit meningitis. Dokter udah vonis 5 bulan lagi meninggal. Saya browsing di YouTube, saya ketemu lagunya Kak Franky. Terus gimana? Saya nyanyikan lagu Kemenangan Terjadi di Sini, Kak. Singkat cerita 5 bulan berlalu, Kak, saya gak jadi mati, Kak. Saya pergi ke dokter. Dokter ngecek saya. Dan hari itu dokter menyatakan penyakit meningitis sembuh total. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tangkap ini. Bukan karena lagunya hebat, tetapi karena ada urapan Roh Kudus yang hebat di sana. Tangkap ini. Lakukan yang terbaik yang engkau bisa. Dan Roh Kudus akan membawa engkau ke dalam dimensi tanpa batas. Jangan malas, yang masih kerja, jangan malas. Kerjakan dengan rajin, persiapkan diri sebaik mungkin. Karena melalui persiapanmu, Roh Kudus akan mempercayakan lebih dahsyat daripada itu. Tangkap ini. Tangkap ini. Saya kadang-kadang saya cuma lakukan bagian saya yang terbaik, yang saya bisa. Roh Kudus akan mengerjakan yang saya nggak bisa. Kemauan dari kita, kemampuan itu dari Roh Kudus. Saya nggak pernah mikir gimana hari ini bisa dibawa sampai beberapa kali dalam 1 tahun terakhir ini. Diundang pelayanan sampai ke luar negeri itu nggak pernah kepikir. Wong desa beneran ngomong Inggris pas-pasan. Lebih jago bahasa Arab daripada bahasa Inggris. Tapi tiba-tiba diminta, Pak Franky, yuk melayani. Setahun terakhir bisa mondar-mandir Amerika. Gak pernah kepikir beneran. Orang visa udah ketolak beberapa kali kok. Tapi kalau Tuhan tahu waktu yang terbaik buat kita. Dibuka jalan. Gak masuk akal. Makanya hari ini siapkan karakter ilahi itu dalam hidup kita. Lakukan yang kau bisa. Roh Kudus akan sempurnakan. Katakan amin. Tinggal dikit lagi. 1 Korintus 12, 7-11. Karunia roh diberikan kepada setiap orang untuk bantu orang lain. Roh Kudus itu rindu kita tuh bantu orang. Layani orang lain. Bukan untuk kepentingan diri kita. Apapun yang Anda lakukan, mau Anda ibu rumah tangga, mau Anda masih bekerja maupun enggak, Anda masih studi atau enggak. Selama engkau punya kerinduan untuk kepingin lihat orang lain maju, orang lain lebih baik dari hidupmu. Jangan kaget, ada karunia dari Roh Kudus akan dipercayakan dalam kehidupanmu. Semua tergantung hati kita. Di sini dikatakan, Roh memberi kepada seseorang kemampuan untuk berbicara dengan hikmat. Perkataanmu tiba-tiba luar biasa. Kok kamu bisa ngomong kayak gitu ya? Kok perkataanmu tuh bisa menenangkan? Itu bukan karena hebatnya Anda, tetapi karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hidupmu. Benar?
Roh yang sama memberikan kemampuan untuk berbicara dengan pengetahuan. Tiba-tiba perkataanmu penuh dengan pengetahuan tentang siapa Tuhan. Wah. Kemarin saya dapat ilustrasi yang bagus banget. Ada seorang teman. Ada seorang ateis ceritanya. Nanya sama orang Kristen. Lu kok percaya sama Tuhan sih? Kamu gak bisa melihatnya. Kenapa kamu bisa mempercayainya? Tahu gak? Orang Kristen ini awalnya bingung mau jawab apa-apa. Iya, aku tuh gak bisa lihat Tuhan, tapi aku kok percaya sama Tuhan ya. Tiba-tiba dia dapat hikmat, pengetahuan. Dia ngomong balik sama temennya yang ateis itu. Kamu punya otak apa enggak? Loh, maksud kamu gimana? Kamu punya otak apa enggak? Ya punya dong. Emang kamu pernah lihat otak kamu apa enggak? Gitu katanya. Pernah gak lihat otak kamu? Enggak pernah. Loh kok kamu bisa percaya bahwa otak kamu punya otak? Karena aku bisa menggerakkan jariku, bisa menggerakkan tanganku, berarti otakku masih bisa bekerja. Nah itu maksudnya. Kita nggak perlu bisa melihat Tuhan, tapi kita tahu Dia bekerja dalam kehidupan kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tuh lihat. Saya diberkati itu luar biasa sekali. Iya. Itulah Roh Kudus yang berkarya. Bayangkan kalau kita tanpa Roh Kudus, orang biasa tetap jadi biasa. Orang yang bodoh tetap jadi bodoh. Tapi kalau Roh Kudus bekerja, yang biasa bisa jadi luar biasa, katakan amin. Yang tidak berpendidikan, Tuhan bisa limpahkan hikmat. Sehingga bisa terkoneksi dengan orang-orang yang luar biasa juga, katakan amin. Tangkap ini. Kepada yang lain diberikan karunia iman. Wah, tekanan boleh datang. Tapi Roh Kudus memberikan kekuatan untuk tetap percaya. Roh Kudus yang berkarya. Kepada yang lainnya diberikan kemampuan untuk menyembuhkan. Oh, tadi laguku bisa menyembuhkan, itu bukan karena lagu saya. Tapi karena kuasa Roh Kudus yang bekerja. Ada kesembuhan di balik perkataan kita. Di balik lagu yang bisa saya tulis juga. Tuh lihat. Kau mungkin gak kepikiran loh. Hari ini mungkin kau sedang melihat ada seseorang yang sakit. Datengin aja, ngomong. Aku terbatas. Tapi aku punya Tuhan yang maha besar. Boleh gak doain kamu? Udah doain aja, taat lakukan bagianmu, Roh Kudus yang akan melakukan bagian yang Anda gak bisa. Kesembuhan itu dari Roh Kudus, bukan dari Anda. Amin. Jadi Anda tinggal lakukan. Saya ngalami itu berulang kali kok. Pernyataan Tuhan luar biasa. Untuk melakukan mujizat kepada seseorang. Wah, mujizat masih ada sampai hari ini. Itu karena Roh Kudus yang bekerja. Wah kalau ngomong mujizat Tuhan, sering ngalamin. Gak pernah kepikir. Mujizat keuangan, mujizat kepercayaan Tuhan. Banyak saya ngalamin. Itu tadi dapat visa Amerika. Setelah sekian kali ketolak. Saya sudah gak mau lagi ngurus. Keluar-keluar duit buat apa? Tiba-tiba ada temen yang ngomong kayak gini. Ki, aku tuh punya temen. Temenku ini adalah konjen di Houston, di Amerika. Dia udah nawarin, mau enggak dibantu supaya bisa berangkat ke sana. Dia nawarin aku coba tanyain ya, buat kamu bisa enggak? Singkat cerita, bisa, suratnya keluar, saya interview, 2 kali ditolak, hari itu saya lolos. Tuhan tuh luar biasa, mujizat terjadi. Saya enggak bisa, tapi Tuhan saya bisa. Amin. Tangkap ini. Diberikan kemampuan untuk berbicara berbagai bahasa, menafsirkan bahasa. Dan segala macam. Bangkit berdiri yuk sama-sama ya. Bangkit berdiri sama-sama. Saya akan kasih poin yang terakhir. Kalau hari ini kau merasa jadi orang yang terbatas. Pak Franky, saya bukan siapa-siapa. Saya gak punya apa-apa. Ada Roh Kudus cukup kok untuk semuanya. Dia roh yang menghidupkan. Dia roh yang menolong dalam segala kelemahanmu. Dia roh yang bisa melakukan mujizat besar dalam hidupmu. Tangkap ini. Maka hari ini bersukacitalah. Karena ketika kau connect sama Roh Kudus, kau minta Roh Kudus berkarya, hatimu rindu menjadi berkat buat orang. Maka karunia-karunia ilahi itu bisa dinyatakan dalam hidupmu. Perkataanmu akan diurapi Tuhan. Pekerjaanmu akan diberkati sama Tuhan. Bukan karena engkau hebat, tetapi ada Roh Kudus yang hebat yang bekerja di hidupmu. Amin. Ya, kita hampiri Tuhan sebentar lagi.
Ini terakhir ini. Kenapa kita harus bersuka cita? Karena apapun yang terjadi, Yesus akan datang kedua kali. Karena itu taat, setia sama Tuhan sampai akhir. Karena di balik kesetiaan kita, di balik ketaatan kita, ada upah yang besar menanti. Katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Wahyu 22 ayat 12 dikatakan. Kristus sendiri berkata, dengarlah, aku datang segera. Dan aku akan membawa upah, membawa apa? Upah bagi setiap orang sesuai dengan, bukan sesuai dengan jumlah ibadahnya. Bukan sesuai dengan banyak firman yang dibaca. Bukan sesuai dengan teman-temannya siapa. Bukan sesuai dengan bisa mikir apa. Tetapi dilakukan enggak firman Tuhan itu. Di balik ketaatan ada upah yang besar menanti. Di balik kasih yang kau nyatakan sama orang lain, ada upah yang besar, upah yang kekal, upah surgawi. Itu akan menanti, mahkota kemenangan akan disediakan bagi setiap kita. Makanya hari ini ketika kau memilih taat, bersukacitalah. Karena di balik ketaatanmu ada berkat surgawi yang akan menanti, yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jadi ingat, Yesus akan datang kedua kali. Dia mati sekali sebagai korban untuk menghapus dosa. Tapi ia akan datang kedua kali bukan untuk menyelesaikan dosa lagi. Tetapi untuk menyelamatkan orang-orang yang menantikan kedatangannya. Wah. Hati saya sedang membara-bara. Saya bersuka cita. Kenapa hari ini kita bersuka cita? Yang pertama, karena namamu tercatat di surga. Kenapa kita bersuka cita? Karena selalu ada Roh Kudus dalam segala keadaan kita. Dia menyertai kita selama-lamanya. Katakan amin. Kenapa kita bersuka cita? Karena di balik ketaatan kita akan ada upah yang besar menanti bagi setiap kita. Tuhan memperhitungkan ketaatanmu. Tuhan memperhitungkan perbuatanmu. Tuhan memperhitungkan kasihmu. Tuhan memperhitungkan taburanmu bagi hidup banyak orang. Ada upah yang besar. Jangan lagi menangis dengan air mata ketika engkau menabur. Tapi bersukacitalah karena di balik taburan ada tuaian yang terindah yang akan Tuhan percayakan buat kita. Amin. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang luar biasa. Dan kami kagum sampai saat ini kami boleh adanya karena anugerah-Mu. Kekuatan, kesehatan yang Kau berikan, Kau limpahkan. Bahkan penyertaan-Mu. Dan ketika Roh-Mu ada dalam hidup kami, maka kami juga mempunyai keberanian. Tidak takut menghadapi segala apapun juga. Kau memberikan kekuatan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan tubuh yang kurang sehat. Biarlah Engkau jamah, Kau sembuhkan, Kau pulihkan. Hanya kami mohon belas kasihan daripada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi. Terima kasih Bapak. Dan kami bersyukur sebentar kami boleh berpisah pulang. Kami boleh meninggalkan tempat ini. Tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai setiap kami. Maka saat ini kami berserah, bersyukur padamu. Kami mengangkat tangan kami. Dan Engkau turun tangan untuk memegang setiap kami. Maka sekarang sedang jemaat kasih Tuhan, pulanglah. Dan terimalah berkat. Terimalah kasih, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus selalu menyertai engkau, selalu menjagaimu, melindungimu, bahkan memberkati engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya.
Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita semua yang percaya dapat katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati.